Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial simulasi safety dengan OpenFOAM. Jadi pada tutorial 5 ini kita akan mensimulasikan aliran melewati silinder 2 dimensi ya. Jika sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mensimulasikan scalar transport fenomena, kali ini kita akan coba mensimulasikan aliran asli ya. Jadi sebuah aliran yang melewati silinder. Jadi fenomenanya nanti itu akan menggunakan persamaan Navier-Stokes. Karena di dalam aliran itu nanti kita akan melibatkan kecepatan sebagai besaran vektor dan juga tekanan ya sebagai besaran skalar. Yang nantinya kita goals-nya adalah menghitung seberapa besar drag atau drag force dan juga lift force, gaya angkat yang terjadi pada silinder ini ya ketika dia dilalui oleh sebuah aliran. Oke, kalau sebelumnya kan sederhana, kita tidak memiliki persamaan momentum ya, murni hanya mengamati bagaimana perubahan besaran skalar. Kalau di sini kita mengamati nanti bagaimana perubahan momentumnya, bagaimana perubahan kecepatannya, bagaimana perubahan tekanannya. Oke. Masih sama seperti sebelumnya. Kasus di sini adalah 2 dimensi, dan kita akan membuat domain di sini nanti murni menggunakan block mesh ya. Nah, kalau sebelumnya kita hanya membuat blok sederhana berupa satu domain sederhana dalam bentuk blok, kali ini akan ada silinder di tengahnya, ya, lubang silinder. Ya. Nah, bagaimana nanti kita membuat itu? Nah, mungkin video ini nanti akan sedikit lebih panjang daripada video-video sebelumnya. Karena untuk membuat mesh ini melalui block mesh itu akan sedikit lebih rumit ya. Oke, langsung saja kita praktekkan pada terminal OpenFOAM. Kita buka terminalnya. Seperti biasa, kita pergi ke tutorials. Kita cek. Nah, untuk mensimulasikan persamaan Navier-Stokes yang melibatkan persamaan transport momentum ya, itu kita menggunakan solver yang namanya ini ya, SimpleFOAM ataupun PimpleFOAM. Jadi kasus kita ini kan aliran incompressible nanti ya, yang melalui sebuah silinder. Maka beberapa solver yang bisa kita gunakan itu terletak di incompressible ini. Kita arahkan ke incompressible, kita checklistnya, banyak sekali jenis solver yang bisa kita gunakan. Nah, kali ini kita akan menggunakan PimpleFOAM. Ini sebuah solver transient untuk aliran incompressible. Dia bisa digunakan untuk aliran turbulen maupun laminar pada Newtonian fluids dengan menggunakan algoritma Pimple. Oke, kita coba arahkan ke Pimple ya. PimpleFOAM. Kita cek. Nah, aliran yang ingin kita simulasikan ini nanti sifatnya adalah laminar ya. Jadi kita ingin mensimulasikan aliran laminar yang melalui sebuah silinder pada Reynolds number 100. Nah, kita nggak tahu kecepatan pada Reynolds number 100 itu berapa. Kita akan hitung nanti berdasarkan diameter dari silindernya ya. Di sini radiusnya 0,1 meter, artinya diameternya adalah 2 meter. Nah, dengan diameter 0,2 meter itu, ketika Reynolds number-nya kita tetapkan 100, maka berapa kecepatan yang terjadi di sini, atau yang kita gunakan sebagai kecepatan inlet. Oke, kita akan hitung itu nanti. Oke, kita copy terlebih dahulu salah satu case yang ada di laminar. Nah, di sini sudah ada sebetulnya silinder 2 dimensi. Nah, kita bisa kopikan folder silinder 2 dimensi ke disk D kita pada folder training OpenFOAM seperti biasanya. Oke, kita kopikan.
kita arahkan ke training OpenFOAM. Nah, ini ya sudah tercopy. Kemudian kita rename dia sebagai tutorial 5 misalkan, flow over cylinder. Nah, aliran melewati silinder. Oke. Oke, kita cek isinya. Nah, seperti biasa, terdapat 3 folder wajib, 0 standard system, dan beberapa file lainnya ya, yang berisi petunjuk bagaimana kita membersihkan case-nya setelah di running maupun menjalankan rangkaian prosesnya. Oke, kita cek terlebih dahulu di sini. Di contoh ini sedikit lebih rumit karena menggunakan proses meshing dari ini ya. Kalau kita cek, jujur saya belum terlalu mempelajari alurnya melalui contoh dari script all run ini. Tapi secara garis besar di sini kalau kita lihat dia prosesnya berjalan pada mode paralel. Jadi menggunakan multi-core ya. Menggunakan beberapa prosesor. Kalau selama ini kan kita demokan pada video-video saya sebelumnya ya, itu menggunakan mode single core. Artinya dijalankan secara seri pada satu prosesor saja. Nah, sebetulnya OpenFOAM itu bisa dijalankan menggunakan banyak prosesor, jadi lebih cepat ya. Oke, kita tidak akan perlu memperhatikan file ini ya, kita akan ulangi dari nol, kita akan replika saja bagian yang perlu kita replika. Yang jelas pasti kita akan membuat block mesh-nya terlebih dahulu. Kita bersihkan beberapa file yang tidak perlu ya, kita akan hanya perlu ini sebetulnya. Hanya perlu ini isinya, kita cek terlebih dahulu. Kita cek isinya. Oke, kita bisa ambil ini aja, yang satunya kita hapus. Pastikan ini di rename dengan nama block mesh ya, jangan ada embel-embelnya ya, karena nanti tidak akan bisa terbaca. Oke. Nah, kemudian skemanya kita membuat domain seperti ini pada block mesh itu sedikit lebih rumit. Jadi kita menggunakan multi block. Nah, seperti ini. Jadi mula-mula kita membagi beberapa blok ya, sehingga di bagian tengah sini akan membentuk kotak terlebih dahulu. Jadi kalau ada domain seperti ini, ada objek silinder di tengah, kita bisa membaginya menjadi kurang lebih ada 8 blok. Ya, blok 1 di sini, ini blok 2, blok 3, 4, 5, ya, 6 bagian sini, 7 bagian sini, dan 8 bagian sini. Nah, ini nanti akan sedikit lebih panjang prosesnya. Kenapa? Karena kita memiliki 8 blok. Kalau satu blok saja itu memiliki 8 vertices, seperti yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, maka 8 blok ini setidaknya dia memiliki 32 vertices ya. 1, 2, 3, dan seterusnya, dan sisi di baliknya. Jadi yang tampil di sini itu kan tampak depan. Nah, sebetulnya dia kan punya ketebalan. Domain ini kan punya ketebalan. Meskipun dia 2 dimensi, tapi kita asumsikan dia nanti sebagai bagian yang empty, artinya tidak dihitung. Fenomena yang terjadi ke arah sini tidak dihitung. Nah, kalau terdapat 8 blok, maka kita akan memiliki banyak vertices. Di bagian belakangnya ini juga ada vertices ya. Totalnya kurang lebih nanti ada 32. Nah, ini lumayan banyak ya. Nah, makanya di sini saya sudah menampilkan beberapa titik di sini ya untuk mempermudah. Jadi bagian 0, 1,
kemudian 2, 3, dan seterusnya. Di bagian sisi kiri koma ini adalah bagian depan ya, vertisis bagian depan, dan bagian di sebelah kanan koma ini adalah vertisis di bagian belakang. Jadi kalau misalkan begini, maka 31 itu sebetulnya ada di sini. Nah, kemudian ini adalah titik 30. Yang di sini titik 29 dan yang sini 28. Begitu ya teman-teman. Nah, sebetulnya ini bebas. Tergantung usernya ingin seperti apa mendefinisikan titiknya. Kebetulan di sini saya membuat seperti ini karena menurut saya pribadi ini lebih mudah ya. Jadi posisinya sebetulnya sama. Posisi XY-nya sama, yang kita ubah hanyalah posisi ke belakangnya saja. Ya. Oke, kita akan coba lakukan itu. Kita edit terlebih dahulu file block mesh-nya. Ini isinya masih standar ya. Nah, saya sudah membuat file block mesh-nya sebetulnya. Kita coba copy terlebih dahulu dan nanti coba kami jelaskan satu persatu ya. Kita copy. Oke, kita bersihkan, kita copy. Nah, kali ini kita akan menggunakan yang namanya parametrik ya, variabel parametrik. Ini kalau sebelumnya kita fokus langsung menginputkan angkanya di dalam vertices. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan sedikit langkah yang berbeda. Jadi menggunakan parametrik. Nah, misalkan kita input terlebih dahulu ya, properti dari atau ukuran dari domain kita. Misalkan radius ini saya simbolkan sebagai R. Ini adalah radius silinder. X-min ini misalkan adalah panjang dari sisi ini ya. Karena titik nolnya itu berada di sini. Saya asumsikan berada di sini ya. Kita asumsikan berada di situ. Posisi 0, 0,0-nya ada di situ. Maka semua vertisesnya tadi itu akan diukur berdasarkan titik ini. Nah, kalau misalkan ke kanan ini adalah positif X, maka ke sini adalah negatif X. Ke bawah ini adalah negatif Y, ke atas adalah positif Y. Oke. Nah, maka saya buat beberapa variabel ya, misalkan X min di sini adalah 1 meter yang ada di sini. Kemudian X ini kita abaikan dulu, nanti saya jelaskan bagian ini. X max-nya itu adalah 3 meter ya. Saya buat ini. X ke arah positif 3 meter, kemudian Y min-nya juga minus 1, ke arah bawah ini minus 1 ini. Kemudian Y max-nya ke arah atas 1, dan ke arah Z-nya itu saya buat karena dia letaknya di tengah ya, saya buat dia ke arah sini minus 0,01 dan ke arah sana itu adalah 0,01. Nah, ini kita abaikan dulu, saya komen dulu aja di sini yang bagian sini. Nah, kita sebetulnya bisa mendefinisikan menggunakan parametrik ini ya, parametrik variabel namanya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan vertisesnya, biasanya sebelumnya kan kita mesti selalu menginput begini ya. Kalau misal di sini titik 0, maka posisinya kan minus 1, kemudian Y-nya juga minus 1, karena dia diukur dari center sini. Z-nya misalkan dia berada di minus 0,01. Misalkan. Jadi si permukaan ini kan sebetulnya begini domainnya. Lingkarannya itu ada di tengah. Jadi titik senternya itu ada di sini kalau dilihat dari Z. Maka ke arah sini ini main Z. Ke arah sana itu positif Z. Nah, titik 0 itu berada minus 0,01 dari senternya. Nah, biasanya kan kita menginput begini. Nah, kali ini kita akan menggunakan variabel. Jadi kita panggil variabelnya tadi dengan menggunakan simbol dolar di sini. Ya, dolar, variabel apa yang diambil?
atau yang dipanggil. Oh, ternyata X-min-nya, karena di sini minus 1. Maka bisa kita tulis $Xmin, Y-nya juga begitu, kita panggil variabel Y, Z-nya juga kita panggil variabel yang Z. Begitu seterusnya ya, sampai kita dapatkan semua titiknya. Dari titik 0 sampai ke titik 31 ya. Jadi ada 32 titik. Oke. Nah, ini kalau kita lihat banyak sekali. Ya, ini sedikit lebih rumit. Silahkan teman-teman bisa pause videonya, dicermati secara seksama ya. Ini adalah satu blok 0, 1, 2, 3. Jadi titik yang ada di sini 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Sebetulnya teman-teman bisa langsung pakai angka, tapi di sini saya pakai variabel karena kalau seandainya kita ingin merubah satu variabel, misalkan domainnya ingin saya perpanjang atau radius dari silindernya ingin saya perkecil atau saya perbesar, itu kita tinggal merubah di bagian sini. Misalkan saya ubah radiusnya 0,2, di sini saya ubah minus 2 misalkan ya, maka di bagian sini semua akan ikut berubah karena dia parametrik. Oke, sehingga kita tidak perlu menulis satu-satu di bagian vertisisnya. Oke, kita kembalikan ke seperti awal ya. Oke, ini vertisisnya, kemudian bagian bloknya ya, bagian bloknya kita punya 8 blok ya, jangan lupa kita punya 8 blok ya, kita punya 8 blok di sini. Nah, blok 1 ini berarti 0, 1, 5, 4 ya, kemudian 6, 17, 21, 20. Nah, ini jadi satu blok ini. Ingat ya, titik yang berada di kanan koma ini adalah di baliknya. Jadi kalau posisinya sebetulnya satu blok itu begini ya, di blok 1 ini titik 0 sebetulnya. Ini titik 1, ini titik 5, ini titik 4, kemudian di baliknya itu ada titik 16, ini 18, ini 17, ini kemudian 21, dan di sini 20. Nah, kenapa ini nggak urut? Karena saya membuat penomoran titiknya dari sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan 0, 1, 2, 3, 4-nya di sini, bukan. Nah, ini tergantung teman-teman mendefinisikannya ya, tapi yang jelas nanti waktu kita membuat bloknya itu harus urut sesuai dengan titiknya, sesuai dengan posisi dari blok yang ingin kita definisikan. Oke. Nah, kemudian saya ingin bagi jumlahnya sekian dengan simple grading sekian. Nah, simple grading ini nanti akan membentuk sel seperti ini ya. Jadi ke arah sini semakin rapat, makanya dia dibuat 0,1 ke arah X. Jumlahnya 30 sel ke sini. Ini 30 sel. Dibuat semakin rapat, artinya diperkecil sekitar 0,1 ya. Diperkecil 0,1, ke arah Y juga begitu. Ini juga jumlahnya 20, diperkecil 0,05 simple gradingnya. Nah, tujuannya buat apa? Ya supaya kita mampu membuat mesh ini lebih rapat di daerah sini nanti, tanpa harus menambahkan banyak sekali jumlah sel. Oke, nah teman-teman bisa ikuti ini ya. Silakan disamakan. Kemudian yang terpenting yang ingin saya tunjukkan adalah begini. Karena satu blok ini saling terhubung, ya, maka jumlah selnya pada sumbu yang terhubung itu harus sama. Ini kan sumbu yang terhubung ke arah Y ya.
ke arah atas sana ya. Nah, maka sumbu Y ini ke arah sumbu Y, jumlah selnya harus sama, karena ini nanti akan dibagi semua sama rata begini. Nah, maka antara blok 1 dan ini, 1, 2, dan 3, ke arah Y-nya harus sama, karena dia dibagi secara sama rata, sepanjang domainnya ya. Oke, seperti itu, makanya kita set sama ini, 20, 20. Baru di jumlah X-nya ini boleh berbeda, karena dia tidak terhubung. Di sini boleh kita buat lebih rapat, di sini boleh kita buat agak renggang. Oke. Nah, jadi nggak bisa ya seperti ini. Misalkan di sini saya bagi seperti ini, kemudian di blok 2 cuma segini misalkan, di blok 3 cuma begini, misalkan. Atau seperti ini. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa. Jadi harus nyambung satu garis. Nah, satu pembagian seperti ini, makanya harus dibuat sama. Nah, ini sama antara blok 1, blok 2, blok 3. Kemudian blok 4-nya, ini 4 dan 5, ini juga harus sama. Nah, Y-nya kita buat 15. Jadi ke arah sini ini ada 15. Kemudian di blok 6, 7, 8, ini juga harus sama. Ya, dibagi sebanyak ini, karena dia saling terhubung Y-nya. 20 ya. Oke, nah simple gradingnya yang ada di sini ini diperbesar. Kenapa? Karena dari posisi rapat menuju ke posisi lebih besar, maka diperbesar 20 kali lipatnya. Ya, diperbesar 20% ya. Sebetulnya 20 ini ya. Simple gradingnya diperbesar 20 kalinya ya, bukan 20%, maaf, 20 kalinya. Yang awalnya kecil tipis di sini diperbesar sampai ukurannya di sini ini 20 kalinya. Oke. Nah, kemudian di bagian sini ini kan masih kotak sebetulnya ya. Jadi domainnya itu ketika kita susun gambarnya itu akan kotak seperti ini. Kalau kita zoom ya, tengahnya masih kotak seperti ini. Nah, ini perlu kita definisikan terlebih dahulu. Karena kan kita ingin membuat lingkaran atau silinder ya. Nah, maka si titik hijau ini harus kita naikkan ke atas. Kemudian kita bentuk arc yang menghubungkan kedua ujung dari kotak ini ya. Atau vertices dari si kedua poin ini, 9 sama 25, 10 dan 26 di sini nih. Kita ingin tarik ke atas sehingga membentuk sebuah arc. Nah, maka kita perlu tahu koordinat dari si titik biru ini. Nah, dari mana tahunya? Nah, kita bisa menggunakan persamaan trigonometri sederhana ya. Nah, bahwa titik B di sini, titik hijau, kita harus cari titik hijaunya terlebih dahulu. Kalau kita punya radius 1, maka titik B ini kan bisa kita cari dari 0,1 atau R dikali cos 45 ya. Nah, di sini. Nah, kita tahu posisi dari titik hijau ini. Ya, posisi X-nya ya. Posisi posisi Y-nya. Karena di sini 0-nya, ini terhadap 0, posisi Y-nya adalah si radius dikali cos 45. Oke. Nah, kemudian ini nanti yang akan kita input. Nah, di bagian arc sini. Nah, oke. Dia di bagian arc-nya yang kita input. Nah, misalkan ini blok 2. Blok 2. Misalkan blok 2 itu kan ini ya, blok 2. Maka titiknya yang ada di sini, ini kan 521, 6, 22. Ini akan kita tarik ke bawah, sehingga nanti nilainya akan seperti ini. Minus R itu maksudnya begini nanti. Posisi X-nya dia 0, ya.
Karena ketika kita punya titik hijau di situ, oke, ini saya print aja ya. Kita masukkan ke pen biar mudah. Kita masukkan ke pen. Nah, kita kan punya titik di sini juga. Nah, ini kan kita tarik ke sini sampai bentuk arc ini. Nah, titik ini kan punya koordinat terhadap titik senternya. Nah, maka X-nya kan 0. Titik ini ya, kita sebut titik A besar. Titik A besar itu X-nya kan 0, karena dia berada di posisi X0, tapi Y-nya dia tidak 0. Y-nya adalah minus berapa? Posisinya yang ada di sini. Minus R. Karena sepanjang ini kan R, radius ya. Minus R. Nah, maka di bagian sini di input minus R. Minus variabel R. Nah, Z-nya ya kita bisa ambil yang Z min. Oke. Nah, kemudian si bagian dari apa namanya, sisi ini, teman-teman bisa menghitung langsung juga ya sebetulnya tanpa ada koordinat di sini. Jadi titik biru ini kan panjangnya juga R sebetulnya, ya kan? Kalau radiusnya 1 berarti ke semua arah ini adalah 0,1 juga. Ya, 0,1 semua. Nah, jadi titik hijau ini digunakan untuk koordinat bantu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi vertisisnya nanti kita definisikan terlebih dahulu. Ya, menggunakan si posisi P aksen ini. Ini bisa didapatkan dari sini, kemudian teman-teman tambahkan segini, bisa dihitung melalui trigonometri ya, atau langsung saja juga boleh sebetulnya. Karena posisi ke segala arah ini sama, radiusnya kan sama. Nah, maka bisa kita langsung gunakan ini. Ini kita hapus bisa, berarti ini kita tidak perlu ya. Posisi ini tidak perlu karena kita bisa langsung menggunakan posisi radiusnya. Nah, makanya kenapa di sini langsung kita definisikan ini. Nah, jadi si titik ini kita hapus lagi. Si titik ini tadi kita butuh titik di sini. Maka ini adalah Y-nya min R. Y-nya min R. Kemudian blok 5 itu adalah di posisi 59. Nah, blok 5 di daerah ini ya, yang arc yang ini ya, kita tarik ke sini, maka posisi X-nya dia adalah minus R. Nah, sehingga dia minus R di sini. Kemudian arc yang bagian sini juga sama, posisi Y-nya yang berubah, dia positif R. Dan seterusnya. Bagian sini arc yang ini, misalkan. Jadi, arc di sini ini menghubungkan titiknya ya. Jadi titik, misalkan ini titik ini ya, misalkan 5 dan 6, artinya 5 dan 6 ini dihubungkan, sisi depan, sisi belakang juga dihubungkan, maka akan membentuk arc. Nanti kan bentuknya begini kalau kita lihat secara 3 dimensi. Karena kan domainnya masih punya ketebalan ya. Nah, kan begitu, semuanya harus dibentuk arc. Ini titik 5, ini titik 6, ini 22, ini 21. Posisinya ini adalah sesuai koordinat ini tadi. Oke ya, begitu ya. Ya mungkin sedikit lebih ribet, tapi ini dijamin bisa berfungsi dengan baik. Nah, kita tinggal mendefinisikan patch-nya sekarang. Patch-nya ini didefinisikan dengan hal yang serupa, seperti kita lakukan pada ini kasus sebelumnya. Jadi misalkan ini sisi depan, ini kan sekarang akan punya banyak face. Jadi nggak cuma satu, multi face. Ini, dan semuanya. Nah, makanya kenapa ketika kita cek
sisi depan itu akan banyak face-nya. Nah, ini face per bloknya. Silakan didefinisikan dengan aturan tangan kanan ya, yang sudah kita lakukan beberapa kali pada video-video sebelumnya. Nah, teman-teman bisa pause video ini jika ingin mengulangi prosesnya. Dari sini, kemudian ini pendefinisiannya, ini standar ya, tidak ada yang spesial, karena ini hanya apa namanya, posisi dari si koordinatnya tadi. Kita menggunakan parametriknya. Jadi, bentar. Kita hanya menggunakan parametrik. Ini tetap kita gunakan ya, ternyata. Oke, ternyata ini tetap kita gunakan, teman-teman. Buat apa? Karena ada satu hal yang saya kelewatan ya tadi. Ada satu hal yang saya kelewatan bagian ini. Ini tetap kita gunakan. Untuk apa? Untuk mendefinisikan titik ini. Nah, kita kan nggak tahu posisinya ini berapa terhadap 0. Kalau ini kan jelas tahu ya, yang biru ini kan radius, langsung bisa kita tarik arcnya. Tapi posisi pojok dari perseginya ini kita nggak tahu. Ya, makanya kita hitung dari koordinat tambahan hijau ini. Posisinya ini kalau kita cek Y-nya sih ini berarti R dikali cos 45. Posisi yang di sini berarti R dikali sin 45. Posisi ini ya, posisi ini terhadap titik 0. Kalau kita punya radius 0,1. Oke ya, jadi tadi masih tetap butuh ya untuk mendefinisikan titik dari objek kotak yang ada di tengah ini. Oke. Nah, begitu. Kemudian teman-teman bisa ikuti ini ya, di pause dulu nanti sambil dipelajari maksudnya bagaimana. Nanti terlalu panjang jika dijelaskan satu persatu. Tapi saya hanya menjelaskan workflow-nya, sehingga teman-teman nanti bisa, harapannya bisa mengulangi prosesnya ya, sembari learning by doing. Oke, ini kita definisikan sesuai jumlah face-nya. Seperti ini. Outlet, sisi silinder. Front and back-nya kita set empty. Nah, kita punya tambahan di sini, silinder. Kita set sebagai wall. Jadi silinder tadi itu adalah patch yang sudah kita pilih ini. Nah, semua face yang ada di daerah sini ya. Oke ya. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan block mesh. Oh, maaf, kita arahkan terlebih dahulu ke tutorial 5. Jalankan block mesh. Nah, ini masih error ya. Kenapa error? Dia komplain di sini. Bla bla bla, system control tick function. Dan lain sebagainya. Dia tidak dapat menemukan file function ini ya. Di file system control tick, maka kita cek terlebih dahulu ada hal janggal apa di control tick. Nah, ini kan sebelumnya masih belum kita edit sama sekali ya. Nah, masih ada function ini. Nah, sedangkan kita tidak ingin menjalankan ini. Makanya dia komplain ya. Dia komplain karena ada bagian ini, include ini. Artinya dia mengambil file DMDS dan seterusnya yang sudah kita hapus sebelumnya. Nah, kita nggak akan gunakan function di sini. Tidak akan memakai function terlebih dahulu. Bisa kita kosongkan. Kemudian kita save, kita jalankan ulang block mesh. Oke, sudah selesai. Jangan lupa kita touch. Kita buat misalkan flow over cylinder dot form. Oke, kita coba buka di paraview. Oke, kita apply.
Nah, hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, hasilnya yang semula tadi kotak, tadi tengah, kita kasih arc menggunakan edge ini tadi. Nah, menggunakan edge. Oke, ditarik ke sana, dan selnya semakin dekat dengan silindernya semakin rapat. Karena nanti akan kita prediksi drag force-nya dan juga lift force yang bekerja pada silinder ini. Oke, kita coba cek. Jadi dia masih memiliki ketebalan ya, karena kita set tadi masih memiliki nilai 0,01 ke arah Z. Ini Z min Z max-nya berarti ke arah minus ini ujungnya ini adalah minus 0,01, dan di sini 0,01 terhadap titik tengah dari silindernya. Oke, coba kita ekstrak bagian silindernya. Nah, ini bagian silindernya. Nah, nanti kita akan amati bagaimana fluida itu menabrak silinder ini, kemudian menimbulkan drag force atau kayak hambat, dan juga menimbulkan lift force. Ya, mesh-nya sudah selesai, kemudian yang perlu kita atur adalah kita atur terlebih dahulu di folder 0 ya. Di folder 0 kita punya dua fields, dua variabel, yaitu tekanan dan kecepatan. Nah, kenapa nggak ada unsur temperatur dan lain sebagainya? Karena yang ingin kita simulasikan itu adalah momentumnya ya, alirannya. Jadi aliran ini murni membawa momentum dan juga perubahan tekanan yang terjadi pada aliran tersebut. Nah, kalau teman-teman ingat di persamaan momentum kemarin, yang kita selesaikan itu adalah ini. Nah, jadi ada kecepatan si U dan tekanannya. Oke. Nah, kemudian total gayanya nanti yang bekerja akibat gradien tekanan dan juga viskositas fluida, termasuk gravitasi kalau ada ya nanti. Tapi kalau dalam kasus ini, gaya yang bekerja nanti adalah dua suku ini ya. Akibat gradien tekanan dan viskos ya, akibat viskositas. Nah, maka tidak ada unsur temperatur lagi seperti sebelumnya, meskipun sebetulnya bisa kita tambahkan ya. Jadi kita ingin mensimulasikan aliran plus temperaturnya, nah itu bisa, tapi dalam hal ini kita tidak ingin memberikan temperatur di dalam aliran kita, murni hanya mengamati perubahan momentum yang terjadi. Oke, kita ubah terlebih dahulu folder P-nya di sini. Ini kita ikuti yang sudah saya buat ya. Folder P. Oke, pressure-nya di sini kita ubah. Nah, ini adalah satuan tekanan kinematik ya, P per rho. Jadi sesuai yang ada di persamaan kita ya pada video-video yang sebelumnya, video paling awal. Nah, ini. Jadi P per rho ini adalah kinematic pressure. Maka satuannya itu adalah satuan kinematic pressure ini. Silakan nanti dicek ya. Maksudnya apa? Berarti ini harusnya satuannya mestinya meter. Ini kan kilogram meter second ya. Mestinya ini adalah meter kuadrat per second kuadrat. Satuan kinematic pressure. Oke, kemudian bagian inlet kita set zero gradient. Di bagian bagian sini kita set dia zero gradient ya, tekanannya zero gradient. Kita nggak tahu tekanan inputnya berapa, tapi nanti kita akan berikan dia kecepatan konstan ya di sini. Nah, tapi tekanannya kita nggak tahu di situ berapa, maka kita beri zero gradient. Yang kita tahu adalah tekanan di luarnya. Misalkan kita set tekanan di luarnya 0, maka solvernya nanti akan menghitung tekanan
maupun kecepatan berdasarkan tekanan referensi ini ya, perbedaan tekanannya tadi. Jadi akan menghitung gradien tekanannya. Kalau misalkan di sini kita set 0, nanti di depan itu berapa akan langsung mengikuti, makanya kita set zero gradient. Ini lower side juga zero gradient, upper side zero gradient, depan dan belakang seperti biasa karena 2 dimensi kita atur empty. Di silinder juga kita atur zero gradient. Kita save. Kita pergi ke U sekarang. Nah, U-nya di sini kita kopikan file yang sudah saya siapkan. Nah, di sini dari mana saya dapat kecepatan ini? Ya, karena kita mensimulasikannya pada Reynolds number 100 ya. Kita tahu persamaan Reynolds number itu kan sebetulnya begini ya. Nah, Reynolds number itu kan kecepatan dikali panjang per nu atau dibagi kinematic viscosity. L di sini adalah panjang karakteristik dari objek yang kita amati ya. Jadi kalau misalkan objeknya adalah silinder, maka panjang karakteristiknya adalah diameternya, luas penampangnya pun juga diameternya, karena dia kasusnya 2 dimensi ya. Yang terkena aliran kan ini nanti seolah-olah. Nah, maka panjang karakteristiknya bisa kita inputkan diameter. Sehingga kalau kita punya Reynolds 100, kecepatannya bisa kita hitung RE, kita pindah ruas ke sini, dikali nu per diameternya. Maka didapatkan kecepatan sekitar 7,79 kali 10⁻³ meter per second. Nah, ini kita input di sini. Oke, inletnya kita beli fix, outletnya dia zero gradient. Jadi kita nggak tahu apa yang keluar di sini kecepatannya berapa. Jadi kita set zero gradient. Semuanya kita set zero gradient. Front side, back side empty, kecuali di silinder. Nah, di silinder kita set no slip. Artinya ada gesekan di silindernya ya. Jadi harapannya memang di sini nanti kecepatannya mendekati 0 di dinding silindernya. Karena memang secara fenomena fisik kan begitu ya. Ketika ada fluida yang bersentuhan dengan sebuah objek, karena fluida itu memiliki viskositas, maka pasti fenomenanya itu adalah no slip. Ada daerah kecil di sini yang disebut sebagai boundary layer. Profil kecepatannya masih nanti akan seperti ini. Nah, itu ya. Ya, jadi profil kecepatannya begini nanti. Nah, ini aliran yang bebas jauh dari dinding. Yang dekat dinding dia semakin kecil kecepatannya. Nah, ini vektornya semakin kecil, semakin mendekati 0. Inilah fenomena no slip. Oke, kita save. Kemudian yang perlu kita edit lagi adalah di sistem FVSCHEME ya. FVSCHEME. Kemudian FVSolution. Nah, di bagian FVSCHEME ini kita coba edit mengikuti file berikut. FVSCHEME, kita edit mengikuti file berikut. Nah, ini standar ya, untuk menyelesaikan si persamaan dari Navier-Stokes-nya itu pada bagian sini. Ini menggunakan Euler, jadi dibuat menjadi persamaan diskrit atau persamaan linear menggunakan metode Euler. Gradiennya ini kita gunakan Gauss linear, divergence-nya juga sama, menggunakan Gauss linear upwind ya. Yang bagian sini ini divergence, menggunakan metode linear upwind. Bagian Laplace-nya menggunakan Gauss linear juga ini Laplacian terms-nya. Sama ya, jadi ini hampir sama dengan scalar transport, tapi yang ditransport itu adalah momentumnya. Ya, jadi U-nya
si momentumnya yang ditransport oleh kecepatan itu sendiri. Oke, seperti ini. Bagian solutionnya ini kita buat sama ya, seperti ini. Kemudian solutionnya kita copy terlebih dahulu aja. Kita coba yang ini. Oke, ini metodenya menggunakan solver yang baru ya. Untuk tekanan biasanya bisa menggunakan PCG atau GAMG. Kemudian untuk U biasanya untuk kecepatan itu menggunakan smooth solver. Ini standard practice. Teman-teman bisa pakai ini. Ini dijamin pasti bisa buat running banyak kasus ya. Kemudian di bagian sini yang terpenting, non-orthogonal korektor. Algoritmanya adalah Pimple, karena solver yang kita gunakan adalah Pimple Form. Nah, non-orthogonal korektor ini digunakan untuk mengoreksi bagian mesh yang dia tidak ortogonal. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya seperti ini. Kalau kita cek bagian mesh kita pada daerah tertentu itu kan tidak murni kotak tegak lurus ya. Bagian sini ini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus. Selnya saling tegak lurus antara satu dengan yang lain. Tapi di bagian sini, ini kan tidak saling tegak lurus. Nah, ini yang disebut sebagai non-orthogonal cells. Dan ini menyebabkan error numerik biasanya. Perlu kita koreksi. Nah, biasanya kita menggunakan korektor minimal 1 ya. Atau kita koreksi 2 kali supaya dia lebih stabil dan akurat. Bagian end korektor ini adalah untuk looping algoritma Pimple. Biasanya kita set 1 atau 2. Kita set 2, dia semakin stabil solvernya. Kalau kita set 1, iterasinya lebih cepat. Tapi mungkin kita akan kehilangan beberapa akurasi ya. Oke, kita save, kemudian kita satu lagi di bagian control tick. Kita lakukan hal yang serupa. Oke, maaf, ini agak laggy ya. Oke, control tick. File di control tick-nya kita samakan ya. Nah, ini solvernya Pimple Form. Kita akan jalankan dia secara panjang, yaitu 10.000 detik. Ini lumayan panjang. Nanti sekitar berapa menit itu ya. Dan write intervalnya saya simpan per 500 cycle. Jadi supaya file yang tersimpan tidak terlalu banyak. Nah, di bagian sini kita ingin menghitung force-nya, force coefficient dari si silindernya. Jadi ketika dilewati aliran, dia berapa force-nya, maka kita gunakan function. Nah, function ini banyak ya di OpenFOAM, silahkan dicek di website. Misalkan teman-teman bisa cek di sini force coefficient OpenFOAM. Jadi ini salah satu function di OpenFOAM yang digunakan untuk menghitung koefisien gaya. Cara penggunaannya ini bisa langsung kita copy. Ya, kita copy, kita taruh di bagian function pada control tick. Nah, patch yang ingin kita hitung yang mana? Bagian yang kita hitung. Oh, ternyata silindernya. Jadi kalau misal punya objek lain, ya ini silahkan diisi dengan objek yang diamati. Kemudian row-nya ini adalah 1,225. Di sini kita asumsikan row-nya fluidanya adalah udara dengan row 1,225. Karena ini alirannya kita anggap udaranya incompressible, ya meskipun udara itu sifatnya bisa compressible, tapi aliran di sini kan incompressible ya. Tidak ada suatu hal yang menyebabkan udaranya itu bisa terkompres. Nah, biasanya untuk kasus incompressible, untuk menyatakan row-nya kita gunakan row infinity di sini. Row infinity. Baru di bagian row-nya kita ambil row infinity-nya yang kita definisikan di sini. Oke. Kemudian ini yang terpenting, lift direction-nya. Gaya akad itu kalau kita lihat
pada domain kita mestinya silinder itu kan menerima gaya angkat ke arah Y ya. Kita bisa asumsikan dia nanti akan naik ataupun turun, berosilasi seperti itu kalau menerima sebuah aliran. Nah, maka si arah dari liftnya itu adalah ke sumbu Y, sedangkan truknya ke sumbu X. Gaya hambatnya itu adalah searah dengan arah alirannya, yaitu ke sumbu positif X. Oke, kecepatannya kita set sekian. Panjang karakteristiknya itu adalah diameter dari si ini ya, si silindernya. Diameternya adalah 0,2 karena tadi radiusnya adalah 0,1. Nah, maka diameternya 0,2. Pun sama untuk areanya, dia juga 0,2. Karena untuk kasus 2 dimensi, yang dilewatin kan ini ya. Nah, jadi luas penampangnya ini juga diameternya sendiri. Panjang karakteristiknya juga diameternya dia sendiri. Oke, kita save. Kemudian kita coba jalankan pimple foam. Tapi sebelum itu kita copy paste terlebih dahulu ini ya. Pastikan ini kita copy paste menjadi 0 agar terbaca. Oke, kemudian kita jalankan pimple foam. Kita enter. Nah, ini prosesnya akan sedikit lebih lama. Nah, di sini muncul ya, teman-teman. Di lognya muncul di sini ada force coefficient-nya. Nah, CD di sini adalah koefisien truknya. Kemudian CL ini adalah koefisien gaya angkatnya. Kemudian ini ada juga koefisien momennya akibat pitch dan roll dan seterusnya. Nah, kita tunggu dulu sampai dia selesai 10.000. Nah, cycle-nya tadi dia disimpan per 500 cycle ya. Jadi dia akan mulai menyimpan ketika sudah berjalan per 500 detik. Nah, ini sudah 509. Maka kalau kita cek di folder kita akan ada folder 500. Nanti akan disimpan lagi di 1000, kemudian 1500 dan seterusnya. Oke, ini sudah lumayan panjang ya, hampir 1 jam videonya. Coba kita reload. Ini kalau kita reload, nanti folder 500-nya itu sudah bisa terbaca di sini. Nah, dan sebetulnya ini bisa kita cek hasilnya di sini. Ada U, ada tekanan. Nah, kecepatannya seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini alirannya masih belum sepenuhnya berkembang ya, atau belum sepenuhnya fully developed. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai alirannya benar-benar mencapai kondisi yang sudah stabil ya, atau fully developed. Nah, ini saya ingin menunjukkan sesuatu di sini. Kita bisa tampilkan time step-nya di window ini, yaitu menggunakan menu filters, kemudian annotation. Kita bisa gunakan annotate time filter di sini. Oke. Nah, ini silakan teman-teman hapus seperti ini. Kita tambahkan second di belakangnya. Apply. Nah, maka akan muncul di sini 500 second. Kemudian kan awal mula begini ya. Jadi awal mula itu pada T ke 0, dia kondisinya masih seperti ini. Ketika sudah berjalan 500 alirannya begini. Kemudian sekarang solvernya masih menghitung ya. Ini prosesnya agak lama karena kita set 10.000. Sekarang sudah masih di 2000 ya. Oke, kita refresh karena pasti sudah tersimpan 2000. Kita reload. Nah, kita coba arahkan ke time berikutnya. Nah, alirannya terus berkembang ya. Nah, ini mulai ada aliran yang terpisah, membentuk sebuah vortex di sini. Oke, jadi kalau kita play dari 0, nah ini ada
aliran yang berosilasi di sini. Dan ini nanti akan menyebabkan si silinder ini juga menerima gaya yang berosilasi, naik turun, naik turun. Nah, sebetulnya silinder ini bisa naik turun kalau kita atur mesh-nya dia bergerak bebas atau menggunakan dynamic mesh. Tapi dalam contoh ini kita hanya menggunakan static mesh, sehingga yang bisa kita amati adalah osilasi gaya yang terjadi pada si silinder ini. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Sembari menunggu, kita coba tampilkan tekanannya ya. Nah, si silinder ini menerima tekanan tinggi di depan. Dan di belakang tekanannya rendah. Nah, inilah yang menyebabkan drag karena adanya gradien tekanan atau perbedaan tekanan. Jadi seolah-olah begini. Kita screenshot. Ini seolah-olah ada, misalkan ini objek ya, ada yang mendorong dari sini, dan yang di sini juga ada dorongan tapi lebih kecil nilainya. Nah, pasti yang dorongan lebih besar ini pasti lebih menang, sehingga silinder ini mestinya menerima gaya dorong ke sana ya, atau menerima gaya drag force. Nah, kalau misal tekanannya yang di sini lebih tinggi, di daerah sini lebih tinggi, maka arah drag force-nya ke sana. Nah, ini kan searah dengan arah aliran ya, arah alirannya kan ke sini. Maka drag force-nya juga ke arah sumbu yang searah dengan alirannya. Oke, nah, kurang lebih begitu. Kemudian apa yang bisa kita proses di sini, misalkan kita gunakan filters, masuk ke alfabet, kita coba gunakan compute derivatives ya. Jadi untuk menghitung turunan dari hasil simulasi kita, apa yang bisa kita hitung dari turunannya? Misalkan si output vektornya, misalkan kita tampilkan vorticity. Jadi vorticity itu adalah turunan dari ini ya, vektor kecepatan. Kita output vorticity-nya, yaitu berupa pusaran ya nanti. Kemudian coba kita tampilkan yang namanya filter di sini. Ini sudah muncul ya teman-teman, sebetulnya sudah muncul yang namanya vorticity. Jadi setelah kita compute turunannya atau dihitung turunan dari kecepatan itu, akan menghasilkan vorticity. Nah, ini vorticity-nya, tapi ini masih tampil dalam bentuk cell data. Nah, kita akan coba tampilkan menggunakan point data di sini. Masuk ke filter ya, alphabetical, kemudian cell data to point data di sini. Oke. Nah, ini adalah vorticity-nya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan vorticity ini terhadap sumbu Z ya, menggunakan kalkulator. Kita beri nama misalkan vorticity Z. Skalarnya yang kita pilih adalah vorticity ke arah Z. Kemudian apply. Oke, ini vorticity-nya. Misalkan nilainya kita skala lagi ya, misalkan supaya warnanya terlihat 0,1. Nah, ini adalah vorticity-nya. Jadi vorticity itu pusaran yang terbentuk akibat alirannya. Ini kalau kita gambarkan di sini, karena bentar, ini saya besarkan. Oke. Nah, karena ini ada aliran, kemudian alirannya itu laminar, ternyata setelah melewati silinder, alirannya itu berosilasi. Ya, jadi naik turun begini ya, membentuk sebuah vortex. Jadi ini pusaran-pusaran, ini juga pusaran-pusaran.
sumbu putarnya adalah di Z ya, karena ini adalah 2 dimensi kalau kita putarkan di sini. Jadi si pusaran ini sumbu putarnya di Z, si vorticity itu. Oke, ini juga putaran, ini juga vorticity. Nah, inilah yang disebut dengan fenomena vortex shading ya. Atau vortexnya ini luruh ke belakang. Jadi saling ini ya, menghilangkan ya. Yang atas ini mendorong ke bawah, nanti yang atas juga diterima dorongan dari bawah. Jadi berosilasi sebetulnya. Nah, atas bawah begini. Saling mendorong satu sama lain. Nah, makanya vortexnya itu terpisah. Terjadi fenomena yang disebut vortex shading. Oke. Oke, kita coba cek ya. Simulasinya masih berjalan di 7000, sebentar lagi selesai. Kita coba reload. Kita coba tampilkan kontur kecepatannya saja. Kontur kecepatan. Ini dari 0 ya, coba kita play. Nah, kecepatannya begini teman-teman. Jadi si momentumnya itu tertransport oleh kecepatannya sendiri, kecepatan alirannya. Jadi ini ada momentumnya di sini. Ini membawa momentum si si kecepatan ini, dia membawa momentum. Nah, ini kan berosilasi ya kecepatannya, termasuk tekanannya juga begitu. Kalau kita lihat tekanannya ini juga berosilasi. Oke, tekanannya berosilasi. Kita coba cek. Nah, ini juga berosilasi. Nah, ini nanti dampaknya kemana? Ya, bayangkan ketika kita memberikan tekanan yang berubah-ubah, ya, berosilasi itu, pastinya nanti gaya dorong yang diterima oleh silinder ini, ya, pasti juga akan berosilasi. Pasti akan naik turun nanti. Sehingga si silinder ini mestinya dia bisa naik turun. Jadi berosilasi gitu ya. Jadi mirip seperti misalkan kita lihat video di YouTube. Nah, misalkan seperti ini ya, teman-teman. Atau yang ini. Nah, kita cek. Nah, dia mestinya naik turun begini karena menerima gaya yang berosilasi. Nah, tapi pada kasus kita, karena mesh-nya kita buat statik, jadi yang kita bisa amati osilasinya itu adalah tekanannya dan juga nilai gayanya di sini. Oke. Oke, kita coba reload lagi. Kecepatannya ini kita tampilkan vorticity-nya juga. Dari posisi 0. Nah, begini ya. Nah, jadi alirannya juga terpisah. Vortex-nya ini juga terpisah. Seperti ini tadi. Vortex shading-nya. Vortex shading. Saling memisahkan satu sama lain. Oke, kemudian yang bisa kita proses lagi itu adalah, ini masih jalan ya, adalah di post processing. Jadi ketika kita memberikan function di control disk ini, hasil dari function ini akan tersimpan di folder post processing ya. Jadi otomatis membuat folder ini. Kalau kita buka, isinya adalah force coefficient sesuai dengan function yang kita input. Kita coba buka. Isinya adalah berupa teks. Nah, jadi teks seperti ini yang memuat nilai CD, CL, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman olah data ini di Excel, kemudian silakan diplot CD-nya terhadap waktu ya, perubahan CD maupun CL-nya, gaya angkatnya terhadap waktu.
maka teman-teman nanti akan mendapatkan hasil yang kurang lebih akan seperti ini. Nah, jadi gaya yang dialami oleh silinder ketika dilalui oleh sebuah aliran pada Reynolds number 100 itu seperti ini ya. Jadi awalnya silindernya diam, tidak menerima gaya angkat, kemudian dia menerima gaya angkat, diangkat, ditekan dari atas, diangkat lagi, kemudian ditekan lagi dari atas. Jadi silindernya naik turun sebetulnya. Itulah kenapa gaya angkatnya juga naik turun. Nah, seperti ini, berosilasi sepanjang waktu. Maupun dragnya. Jadi dragnya ini juga berosilasi sebetulnya. Ya. Oke. Simulasinya sudah selesai. Kita coba reload. Kita reload. Oke, kemudian coba kita buat tampilannya seperti ini ya. Misalkan, nah kita misalkan ingin buat, begini aja. Kita ingin menampilkan dua hal di sini. Kita klik ini juga. Kita buat dia backgroundnya sama, putih. Kita linkkan window ini dengan window ini. Kemudian di sisi sini misalkan saya tampilkan kecepatannya. Oke, kemudian ingin saya animasikan ya. Ini saya animasikan dari semua window ini. Save animation. Kita simpan dia di dalam folder kita ini sebagai animasi. Kemudian frame rate-nya misalkan kita buat, karena ini ada berapa folder ya, kita coba cek. Ini ada 29 folder, misalkan kita buat frame rate-nya adalah misalkan kita buat 5 aja atau 2 aja ya, kita buat 2. Oke, save all view. Kita akan menyimpan semua view-nya ini, kemudian save. Oke, coba kita play. Nah, ini ya, ini adalah hasil yang bisa kita dapatkan. Dan sebetulnya masih banyak hal yang bisa kita explore, seperti nilai kecepatannya, kemudian flow separation-nya itu ada di mana. Nah, biasanya fenomena ini sering terjadi di aliran bawah laut, yaitu pipa di bawah laut ya teman-teman. Jadi ketika ada pipa di bawah laut terkena arus air laut, pipa itu bisa berosilasi. Dan jika osilasinya ini dia sama dengan frekuensi naturalnya si pipa, maka akan menimbulkan resonansi ya. Jadi pipanya akan bergetar. Nah, jadi ini penting untuk dianalisis. Oke, cukup sekian ya video kali ini. Ini sudah terlalu panjang, hampir 1 jam lebih ya. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak. Jadi kedepannya nanti saya akan terus membuat video serupa. Kita akan coba pelajari banyak hal lagi terkait OpenFOAM. Kemudian kita akan coba beberapa case yang lebih kompleks lagi. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.